semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Di kampus keperawatan, orang-orang melihat kami sebagai calon penyembuh. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik seragam praktik kami ada teman yang setiap harinya mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang tidak terlihat. Luka yang datang bukan dari pasien, tapi dari teman sendiri. Hari ini aku menceritakan tentang Rani dan tentang bagaimana kami belajar bahwa merawat seseorang bukan hanya soal ilmu, tapi soal sikap. Itu si Rani, si paling telat setor tugas. Kamu gimana sih Rani, jam segini udah ngos-ngosan? Kamu tuh kurang manajemen waktu banget sih. Tadi aku bantu teman, jadi aku telat. Tapi tugasnya kamu sudah disubmit belum? Soalnya deadline-nya jam 9. Sudah, tapi aku takut salah. Aku ngerjainnya keburu-keburu. Pantesan jangan sering nolongin orang, jadi tugasmu keteteran. Iya, nanti skillnya gimana? Panik lagi? Kayak biasanya gimana dong? Guys, pelan-pelan ngomongnya. Kami kelihatan capek loh. Capek itu normal, apalagi kuliahnya di keperawatan. Itu saja, kata-kata yang mereka anggap ringan jatuh seperti batu di pundak Rani. Dan anehnya, kami semua terbiasa melihat itu terjadi. Dan kamu latihan apa? Kok serius amat? Ini tentang langkah-langkah pemasangan infus. Soalnya aku itu sering lupa. Dan mungkin coba mulai dari mana? Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, persiapan alat. Kan? Kok suaraku gemetaran gitu sih, Ran? Iya, aku takut salah. Kamu ini udah semester berapa, Ran? Masa mau gemeteran di depan pasien? Tapi juga bener sih. Kamu harus percaya diri, Ran. Aku mencoba, tapi kadang kalau di depan orang banyak itu aku ngeblank. Realita? Tidak, itu bukan realita, itu pembenaran. Dan kami terlalu sering bersembunyi di balik kalimat itu. Kenapa rasanya aku selalu kurang? Aku belajar, aku berusaha, tapi kenapa selalu salah di mata mereka? Apa aku pantas jadi seorang perawat? Ran, kamu gak apa-apa. Kamu dari tadi diem. Sal, aku capek. Mereka bilang aku lemah, padahal aku cuma butuh waktu. Kamu gak lemah. Kamu cuma manusia yang lagi berusaha. Ran, kamu gak sendirian kok. Aku tahu kamu udah berusaha keras. Tapi kenapa rasanya nggak ada yang melihat aku? Dan saat Rani berkata begitu, aku sadar selama ini kami melihat, tapi kami memilih diam. Gimana latihanmu, Ran? Jangan-jangan kamu salah lagi? Aku tadi masih sering lupa urutan akhirnya. Ya ampun Rani, masa prosedur dasar aja masih salah sih? Cesa, jangan gitu. Biarin dia cerita dulu. Aku udah latihan berkali-kali, tapi waktu praktik aku selalu gugup. Kalau gugup terus, kapan majunya? Di RS juga nggak pernah nunggu kamu 10 menit. Aku tahu aku lambat, tapi aku mau berusaha kali ya. Cukup. Kalian sadar nggak sih? Kata-kata kalian itu nyakitin loh. Ya ampun, padahal kan kita cuma ngomong fakta. Fakta tanpa empati itu sama aja kayak pisau. Kalian sudah membuat Rani takut, bukan berkembang. Alay banget sih kamu, Indri. Enggak, justru dari kalian aku belajar satu hal. Semua tekanan itu tidak membangun, sebagian cuma merusak. Rani, kita minta maaf ya, mungkin kita terlalu keras sama kamu. Iya Rani, kita pikir itu kamu kuat, kita pikir itu cara bercanda kita. Bercanda gak seharusnya kayak gitu. Kalian tahu nggak? Aku sempat berpikir mau pindah jurusan loh. Ran, kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Seharusnya kita yang harus belajar gimana cara memperlakukan teman. Iya, kami salah. Seharusnya kita bantu kamu, bukan nambah beban kamu.
Hari itu kami belajar bahwa perundungan bukan selalu berupa teriakan, kadang hadir dalam bentuk sarkas kecil, tekanan halus, atau candaan teman yang tak pernah dia minta. Kami juga akhirnya sadar, calon perawat bukan hanya belajar memasang infus, tapi memasang empati. Calon perawat bukan hanya belajar menghentikan pendarahan, tapi belajar menghentikan kebiasaan meremehkan. Dan Rani mengajari kami satu hal, bahwa suara yang paling pelan kadang yang paling butuh untuk didengarkan. 3. Kami